عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sesungguhnya di antara hal yang penting untuk kita mengingatnya, untuk kita memikirkannya adalah kematian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kalau kematian itu adalah suatu kepastian, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati, tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kita semua ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk memikirkan pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ketika seorang itu dia mengingat kematian, maka dia akan bersegera dalam beramal. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini tempat di mana dia beramal soleh, tempat di mana dia mengumpulkan amalan-amalannya untuk dia mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Ghani Ustaz hafizahullah, "Inna dunya darul amal wala jazaa." Sesungguhnya dunia ini tempat di mana kita beramal, bukan dibalas. Wa innal akhirah darul jazaa wala amal. Sesungguhnya di akhirat nanti tempat di mana kita dibalas atas apa yang Allah atas apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ketika seseorang itu dia memikirkan kematian, ketika dia orang kaya, dia yang Allah berikan harta banyak, yang Allah berikan kelapangan, maka dia pasti akan zuhud. Karena dia tahu hartanya dia tidak akan bawa mati. Hartanya dia tidak akan bawa sampai di kuburannya. Maka dia dengan hartanya yang banyak, dia tidak akan semena-mena terhadap orang di bawahnya. Dia tidak akan zalim dengan hartanya yang banyak. Sebaliknya, ketika seorang itu dia miskin, maka orang itu dia tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan pada hatinya, memberikan kepadanya sifat apa? Sifat qanaah, yaitu sifat rasa cukup. Dia tidak terlalu banyak mengeluh, kenapa begini, kenapa sedikit. Tidak, karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Orang-orang yang ketika dunia dia menghabiskan umurnya untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah. Tidak beriman kepadanya, tidak salat, menselat, minum balok, maka kelak di akhirat subhanallah mereka akan menyesal atas apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala
mengkhabarkan perkataan mereka. Mereka mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Datang kematian kepada mereka. Mereka mengatakan apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa salat, agar aku bisa beramal soleh. Maka Allah mengatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Omong kosong saja itu. Nanti kalau mereka dikasih kembali, mereka berbuat lagi, mereka main slot lagi, main judi online. Barakallahu fikum. Demikianlah apa yang mereka katakan, Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kemudian mereka juga mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya saya belum mati, maka saya akan apa? Fa'astaddaqu wa akum minas shalihin. Maka saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Lihat, dia baru mau bersedekah sudah mati. Padahal dulu waktu banyak uangnya, beli ballo, main slot, sewa cewek apa? Dia akan menyesal nanti, subhanallah. Barakallahu fikum. Maka muncul pertanyaan pada kita, bukankah waktu dulu, waktu kau hidup di dunia, datang kepada peringatan, bertobat, salat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian akan datang dimanapun dan kapanpun. Meskipun kamu sembunyi di mana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan datang kepadamu. Dimanapun kamu berada, kamu sembunyi di kanal, kematian akan datang kepadamu. Di mahat tanah kau lapis sarung, kematian akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Meskipun kamu berada di benteng-benteng yang sangat kuat dan kokoh. Lihat bagaimana kematian itu, Allah jelaskan kematian itu akan datang. Maka perhatikan ikhwah, barakallahu fikum. Mengapa kita harus memikirkan kematian? Karena Rasulullah saja makhluk yang paling mulia, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Khalilullah, pemimpin dunia akhirat, pemegang kunci surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peringatan kematian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Bukankah kita lebih pantas, lebih butuh terhadap kematian ini, diperingatkan kematian? Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan membawa 3 pesan penting, di mana malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 3 pesan penting. Beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukahmu karena engkau akan mati. Wa ahbit man syi't fa innaka mufariku. Cintailah sesukahmu karena engkau akan berpisah dengannya. Cintai hartamu, jabatanmu, pacarmu yang di kampung cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariku, engkau akan berpisah dengannya. Kemudian nasihat ketiga yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa'mal ma syi't fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukahmu karena sesungguhnya engkau akan dibalas atas apa yang kita lakukan. Lihat, Rasulullah saja diberikan peringatan, padahal dosa-dosa beliau sebelum dan sesudah sudah diampuni, apalagi kita, barakallahu fikum. Dan juga diriwayatkan suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau melewati suatu kuburan, lantas beliau menangis. Ditanyakan kepada beliau, wahai Utsman, mengapa engkau menangis? Padahal kau dibacakan ayat-ayat surga neraka, engkau tidak menangis. Melewati kuburan, engkau menangis. Maka ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin, perhatikanlah apa jawaban Utsman radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjawab, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra
awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat persinggahan pertama kali untuk menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar min. Siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya akan lebih selamat, akan lebih mudah baginya. Tapi siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu min, maka setelahnya akan lebih sulit baginya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dambin wal khataaya fastaghfiruh innahu huwar rahimul wadud. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, di khutbah yang kedua ini saya tidak terlalu banyak bicara kalau kalian sudah mengantuk semua. Saya hanya memberikan pesan penting, hendaknya kita beramal soleh ikhwah. Karena sungguhnya amal soleh itu adalah hal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membahagiakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jabatan kita, keluarga kita tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa hanyalah amal-amal saleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sungguhnya karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Betapa banyak para pemuda yang pagi siang hari mereka tertawa, namun malam sudah mati dikubur. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang sehat walafiat, namun apa? Dia mati mendadak. Betapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan usianya untuk tumbuh besar, namun jasadnya telah dimasukkan di kegelapan alam barzakh. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang berzina, dia mati di atas perut yang dia zinahi. Betapa banyak orang-orang di sana yang pagi mereka upload status, namun paginya sudah dikuburkan, padahal status IG-nya, Facebook-nya belum saja selesai. Maka berbekallah kita, wah ikhwah, barakallahu fikum, karena itu yang kita akan bawa ke depan Allah. Apa andalanmu? Apa yang kau akan bawa? Amal soleh. Maka berbekallah kita, barakallahu fikum. Sebagai penutup, saya menukilkan perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana beliau mengatakan, sesungguhnya jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah panjang, dan kita itu berjalan di atasnya, menapakinya bagaikan kura-kura. Tujuan kita bukanlah sampai di jalan tersebut, tapi tujuan kita adalah mati di atas jalan tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat baik kami pribadi dan antum semua untuk mengamalkan yang apa telah kita sampaikan. Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kematian yang baik kepada kami, orang tua kami, para pemimpin kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan berikanlah hidayah kepada mereka agar mereka melakukan amalan-amalan yang kau cintai dan kau ridai. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.